Shalom sahabat RPKN yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu, Saudara dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Biarlah segala kemuliaan, pujian, pengagungan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama akan diberkati dengan renungan firman Tuhan melalui program RPKN. Terima kasih untuk setiap dukungan Bapak Ibu saudara Tuhan yang telah like, respon, dan juga yang sudah men-subscribe. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hari kita kembali memperoleh berkat dari renungan firman Tuhan hari ini dengan topik ibadah versus sibuk main ponsel. Wow. Ibadah versus sibuk main ponsel. Wow. Luar biasa. Ya, mari bersama-sama saya akan baca satu firman Tuhan yang akan menjadi berkat bagi kita semuanya, sekaligus juga mengingatkan kita ya. Dikatakan demikian dalam Mazmur 84 ayat 11. Jadi bisa dibaca secara keseluruhan Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Tapi saya akan membaca khususnya ayat yang ke-11 berkata demikian. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhanku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sekali lagi, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhanku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, waktu adalah sesuatu yang terus melaju dan akan terus berlalu. Tidak bisa dihentikan dan tidak akan kembali lagi. Karena itu banyak orang berusaha untuk mengabadikan momen-momen tertentu yang dianggapnya paling berkesan dalam hidupnya. Itu mungkin dalam bentuk video ataupun dalam bentuk foto. Contohnya misalnya acara pernikahan, nah apapun itu pasti ada momen video dan foto ya untuk menyimpan ya dokumen yang sangat membawa sejarah kesan ya, dan juga bisa juga pada saat bulan madu di suatu tempat ya diabadikan dengan foto. Ada juga ulang tahun anak yang sering juga melakukan hal yang sama ya berwisata dengan keluarga ya pada saat momen berwisata dengan keluarga yang asik mungkin satu tempat itu juga disimpan baik dalam video maupun foto. Mungkin juga pada saat reuni di sekolahan ya ketemu teman-teman lama di suatu tempat kumpul dengan para sahabat ya itu. Nah itu semuanya bisa dimanfaatkan ya, dimanfaatkan untuk sesuatu hal yang sangat penting dan berkesan dan bisa diingat kembali suatu saat ya. Baik, terima kasih Tuhan. Jadi waktu-waktu itu sungguh sangat berkesan dan berharga sekali, sangat berharga. Nah, orang percaya yang menyadari bahwa waktu itu sangat berharga, pasti akan mempergunakan waktu ada dengan sebaik mungkin. Tidak menyia-nyiakan begitu saja. Mengapa? Dikatakan dalam Efesus 5 ayat 15 oleh Rasul Paulus, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jika menyadari bahwa hidup dunia ini terbatas waktunya, hendaklah kita mendorong kita semakin giat mengerjakan perkara-perkara rohani. Nah, kita perhatikan tadi bagi Daud, waktu yang sangat berharga adalah ketika ia bersekutu dengan Tuhan. Ketika ia bersekutu dengan Tuhan, itu yang paling berharga. Bersekutu dengan Tuhan itu tidak terbatas hanya ketika beribadah di gereja saja, tapi dimanapun kita berada. Karena banyak orang yang datang ke gereja, tetapi hati dan pikiran tidak tertuju kepada Tuhan.
Ya, ketika dalam ibadah, firman Tuhan diberitakan, disampaikan, mereka asik sendiri dengan apa? Asik sendiri dengan ponsel masing-masing, ponsel masing-masing main dengan ponselnya sibuk sekali. Ya, tidak ada perhatian baik pada saat mendengarkan firman, pada saat puji-pujian. Yang dilakukan adalah ya posting status, ya WA-an atau WhatsApp, upload foto di Instagram dan sebagainya. Pokoknya asik main game. Ya, itu pada saat ibadah berjalan dengan baik. Ya, jadi lebih fokus perhatiannya kepada ponselnya daripada mengikuti ibadah. Ya, ini bukti bahwa orang datang ke gereja itu tidak sepenuh hatinya, ya tidak sepenuh hatinya untuk beribadah kepada Tuhan dan merindukan hadiratnya, merindukan hadirat Tuhan, tapi hanya sebatas apa? Sebatas aktivitas agamawi yang dilakukan secara rutin. Ini bahaya, saudara. Pasti pulang dari gereja tidak mendapatkan apa-apa, tidak menikmati kesejahteraan dan sejahtera, ya. Nah, ini hati-hati, saudara Tuhan. Ibadah itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, persiapan hati, persiapan pikiran, ya jangan diganggu oleh ponsel kita, ya. Ya, ponsel memang di dalam ponsel ada Alkitab, ya, dalam Alkitab. Boleh silakan membuka Alkitab atau firman Tuhan yang ada di ponsel, ya. Tapi jangan sampai kita tergoda untuk melihat hal yang lain selain Alkitab. Tapi saran saya lebih baik ke gereja menggunakan ya Alkitab dalam bentuk cetak, ya, atau Alkitab jangan Alkitab online, ya, jadi Alkitab yang tidak dicetak. Nah, soal Tuhan itu yang supaya kita bisa konsentrasi, bisa lebih mengulang-ulang melihat firman Tuhan, bisa kita mungkin kita tandai ayat itu, ya yang sudah kita dengar dari pengkhotbah gitu. Jadi sama Tuhan, sekali lagi jangan terlalu sibuk dengan ponsel, jangan lebih sibuk dengan ponsel. Ya main ponsel itu ya udah cukup pada saat kita di luar ibadah. Tuhan. Momen ibadah itu adalah momen di mana kita bersekutu dengan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan. Nah, sebab Ibu saudara kasih Tuhan, semua orang diperhadapkan pada waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Bagaimana cara kita bisa menjadikan waktu tersebut itu sangat-sangat berharga. Nah, kita contoh Daud, ya, seorang raja yang memiliki agenda kerja yang padat sekali, masih mampu membangun kekaripan dengan Tuhan. Bahkan bagi dia yang lebih berharga, bukan saat dia berada di mana di istana yang megah, yang dia miliki dengan segala fasilitas mewahnya. Tidak, tetapi ketika ia berada di bait Tuhan, ketika ada berada di bait Tuhan, beribadah kepada Tuhan selama sepenuhnya. Ya, sekali lagi saya mau sampaikan, jangan sampai ponsel kita buat jadi berhala. Ya, berhala dalam arti kita lebih asik dengan ponsel kita pada saat tidak kita ada di rumah Tuhan, pada saat kita ada di tempat ibadah. Kalau sudah duduk di tempat ibadah, sudah duduk di gereja, tinggalkan ponsel, fokuskan ya kita untuk mengikuti ibadah. Jangan pada saat pujian penyembahan ya kita masih asik dengan ponselnya. Worship leader sudah membuka ibadah, kita masih asik dengan ponselnya. Sudah dalam persiapan firman Tuhan, bahkan sampai dengan firman Tuhan masih asik dengan ponselnya. Ini kita sadar atau tidak, kita sudah berhalakan ponsel, tidak lagi hati dan roh kita bersekutu dengan Tuhan. Bagi yang biasa untuk melakukan ini sekarang, berhenti. Pada saat datang ke gereja atau ke tempat ibadah atau lagi kita beribadah, ya fokuskan hati, pikiran kita, roh kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman-Nya berbicara kepada kita supaya kita dikuatkan, ditegur, iman kita semakin bertumbuh. Satu firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat 4 menjadi penutup dari renungan ini seorang kasih Tuhan.
Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, apa itu? Itulah yang kuingini, diam di mana? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita belajar dari Mazmur ini. Yang selalu kita rindukan adalah diam di rumah Tuhan seumur hidup kita dan menyaksikan segala kemurahan kebaikan Tuhan dan menikmati baiknya. Menikmati baiknya berarti bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, pikiran kita. Maka kita akan menikmati kemurahan Tuhan dan sejahtera sukacita. Haleluya. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya dan mengingatkan kita supaya kita lebih fokus ibadah di saat di gereja atau dimanapun kita sedang beribadah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.